Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kami semua, calon-calon pemenang di UTBK 2020. Di channel ini saya akan informasikan kumpulan-kumpulan soal-soal yang sudah beredar di internet dan pembahasannya akan kita bahas di sini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di website saya di ruangparabintang.com. Nah, boleh adik-adik klik di home. Nah, saya sudah tuliskan yang terbaru. Nah, ini adalah kumpulan soal-soal dari TBK yang sudah beredar. Nah, jadi di sini kumpulan selain soal nanti adik-adik bisa download. Di sini langsung diklik saja. Di sini akan muncul inilah soal-soalnya. Boleh adik-adik lihat di sini. Nah, ini akan update setiap hari. Nah, jadi jika ingin mendownloadnya silakan. Ini sudah ada. Nah, mungkin karena loadingnya lama, nanti bisa dikunjungi saja ya. Nah, kemudian adik-adik bisa juga membuka di sini di kumpulan prediksi soal UTBK 2000 menggunakan bahasa Panda. Jadi adik-adik bisa klik di sini juga. Kemudian adik-adik jangan lupa untuk berkunjung di fanpage kita di Ruang Para Bintang dengan cara jangan lupa di follow fanpage Ruang Para Bintang. Oke, terima kasih banyak buat adik-adik kami semua. Kita langsung bahas soalnya di sini. Check it out. Oke, langsung kita bahas di soal yang pertama ya. Nah, di sini bisa kita lihat diketahui fx sama dengan 2x kurang 1 dan g komposisi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2. Nilai G1 adalah. Oke, coba kita jawab ya. Nah, di sini kita coba jawab. Nah, fx-nya adalah 2x kurang 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini G komposisi fx itu adalah 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2 gitu ya. Yang ditanya adalah G1-nya gitu ya. Nah, jadi ingat bagi adik-adik, G komposisi fx artinya GFX gitu ya. Nah, berarti ini di sini jadinya kan GFX. Nah, di sini sudah dikasih tahu ya kan GFX ya. Ini sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2 itu GFX-nya. Nah, padahal G di sini fx-nya kan 2x kurang 1 gitu ya. Sama dengan 3x kuadrat kurang 5x ditambah 2. Nah, jadi pertanyaannya G1 ya. Berarti ini gampang sekali gitu. Jadi kita harus buat menjadi gini. Kita harus buat 2x kurang 1 ini menjadi 1 gitu ya. Kenapa? Karena ini harus kita buat menjadi G1. Jadi 2x-nya sama dengan 2. Ya kan dari mana? 1 tambah 1. Berarti X-nya 1. Nah, jadi adik-adik untuk membuat ini menjadi G1, maka adik-adik harus mengganti ini jadi 3 kali 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah 2. Jadi 3 kali 1 3 tambah 2 5 kurang 5 sama dengan 0 gitu. Oke, jawabannya adalah C. Jadi sangat mudah adik-adik kami semua. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, di sini terdapat dua alat untuk mencetak mesin fotokopi ya, yaitu alat A dan B ya. Nah, kemampuan untuk produksi alat A adalah 4 kali alat B. Jadi kalau kita langsung buat di sini, kemampuan alat A itu adalah 4 kali kemampuan alat B gitu seperti itu ya. Jika jumlah produksi alat B sekitar 72 buah selama 6 jam. Jadi B itu bisa bekerja
72 atau 72 unit dalam 6 jam. Artinya dalam 6 jam. Jadi berarti kalau seperti itu, kalau untuk satu buah atau satu unit, ya kan langsung kita bagikan. Berarti 72 bagi 6. Di 12 unit ya, 12 unit atau buah. Nah, jadi kalau seperti itu berarti A-nya tadi kan 4 kali kekuatan atau kemampuan produksi dari B ya. Berarti jadinya 4 kita kalikan saja dengan 12. Jadinya 48 buah. Jadi jawabannya B ya. Sangat mudah. Oke. Oke, next ya. Kita coba di soal berikutnya. Di bukit yang sejuk terdapat 600 peternak domba dan sapi. Ada 400 yang beternak domba dan 300 beternak sapi. Jika A adalah jumlah minimum peternak kedua hewan tersebut dan B adalah jumlah maksimum peternak keduanya. Nah, berarti dari sini kita peroleh yang menjadi maksimum ya kan, karena kan kalau dia di sini domba misalnya ini domba. Nah, di sini kemudian ini sapi gitu ya. Jadi di sini sapi. Nah, jadi otomatis dari sini bisa kita lihat yang masuk menjadi maksimum, ya kan, maksimum itu 300 gitu. Jadi B-nya bernilai 300 gitu. Nah, kemudian ini kalau kita buat di sini domba, di sini sapi, maka kita misalkanlah di sini yang minimum ya, yang minimum. Berarti di sini jadinya kita misalkanlah X gitu ya, atau A ya, A. Jadinya berarti 400 dikurang A, kemudian 300 dikurang A. Nah, itulah sama dengan 600, ya kan? 600. Oke. Berarti jadinya 400 dikurang A ditambah A tambah 300 dikurang A sama dengan 600 gitu. Jadinya 700 ya dikurang A sama dengan 600. Berarti A-nya 100 gitu. Jadi A-nya adalah 100. Nah, berarti yang ditanya adalah B dikurang A. Berarti B-nya 300 sedangkan A-nya 100. Jadi jawabannya 200. Oke, itu adalah D ya. Oke, demikian caranya, mudah-mudahan kalian paham. Jadi intinya di sini yang maksimum ya. Yang maksimum sudah jelas ya. Oke, itu dia. Nah, kita lanjut di soal mengenai fungsi ya. Diketahui F1 per X sama dengan X per 2X ditambah, ini bukan 2X ya, 2 ya, oke. 2 ditambah 3X ya. Nah, F inverse A sama dengan negatif 1, maka nilai A. Jadi caranya adalah yang pertama di sini. Kalau dibuat FGX ya kan sama dengan HX, maka ketika ditanya adalah nilai dari Fx ya kan, maka ini kita akan coba ganti menjadi H komposisi G inverse X gitu. H komposisi G inverse X. Nah, jadi pertama kita inversekan dulu G-nya. Nah, ini adalah GX adalah 1 per X. Maka inverse-nya ini adalah, kalau kita buat jadinya di sini ya, Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y, ya kan? Berarti untuk G inverse-nya adalah 1 per X gitu ya. G 1 per X juga. Nah, kemudian di sini berarti kita cari adalah FY ya, FY. Ini kita ganti menjadi jadinya berarti yang dibuat Fx ya, Fx berarti jadi kita buatkan kita gantikan saja ya. Berarti H komposisi G inverse X, oke. Jadinya X jadi 1 per X diganti ini per 2 ditambah 3 kali 1 per X gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 per X per
2 ditambah 3 per X. Ini sama 1 per X per, ini jadinya 2X ditambah 3 per X. Nah, ya kan, ini kita coret aja jadi 1 per 2X tambah 3. Itulah untuk fx-nya ya. Nah, sudah, ini dapat fx-nya. Nah, jadi kita cari fx inverse ya. Jadi ini sama kalau kita buatkan gini, 0x tambah 1 per 2x tambah 3. Ingat rumusnya kan? Jadi ini kita pindah, f inverse x sama dengan ini kita pindahkan, berarti jadi min 3x ditambah 1 per 2x dikurang 0 gitu. Jadi 3x tambah 1 per 2x, itulah dia. Nah, jadi yang ditanya adalah f inverse A itu min 1 gitu. Jadi kita buat di sini langsung min 3A tambah 1 per 2A sama dengan min 1. Berarti min 3A tambah 1 sama dengan min 2A. Nah, berarti 1 sama dengan A ya. Oke, jawabannya adalah C. Itu dia. Itu dia untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya kita lanjut di soal mengenai matriks ya. Diketahui matriks X1211 I1001. Maka nilai dari determinan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat adalah 210 min 12. Nah, oke, kita coba jawab ya. Nah, jadi X dikuadratkan itu adalah X dikali X. Oke, kita kalikan dulu. 1211 dikali 1211. Nah, ini menjadi 1, 2, berarti di sini 3. Nah, kemudian di sini 3, jadinya di sini 4 ya. 4, kemudian dia 2, kemudian dia 3. Oke, itu X kuadrat. Nah, berarti untuk mencari X3 bisa kita buat jadinya X kuadrat tadi kita kalikan dengan X gitu ya. Nah, jadinya 3, 4, 2, 3, kita kalikan 1, 2, 1, 1 ya. Nah, oke, ini jadinya kita buat 3, baru kemudian 7 ya, 7. Oke, 3, 6, 4, berarti 10, 2 kali 1, kemudian 3 kali 1, berarti 5 ya. Oke, kemudian 2 kali 2, 4, baru sini 7. Ya, benar ya, 7. Oke. Nah, inilah yang X pangkat 3-nya. Kemudian untuk 2X kuadratnya berarti 2 dikali 3, 4, 2, 3 atau 6, 8, 4, 6 ya. Oke, jadinya kita buat langsung aja, kita kurangkan. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Oke, langsung 7, 10, 5, 7 dikurangi dengan 6, 8, 4, 6. Jadinya 7 kurang 6, 1, 10 kurang 8, 2, 5 kurang 4, 1, 7 kurang 6, 1. Jadi 1, 2, 1, 1. Nah, berarti determinannya, oke, kita lihat jadinya 1 kali 1, ini kemari ya. Jadinya 1 kali 1 berarti 1 dikurang 2, jadinya min 1. Oke, jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, langsung kita lanjut pembahasannya ya. Jika diberikan W A at B pagar C bintang D, ya kan, sama dengan 2A kuadrat ditambah B kurang 2C kurang akar D. Jadi langsung kita buat, berarti di sini A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7, D-nya berarti 9. Oke, langsung kita jawab nih. Berarti jadinya ini kita coba lihat, W3 at 5 pagar 7 bintang 9 sama dengan langsung 2 kali A kuadrat, berarti 2 kali 3 kuadrat ditambah 5 dikurang 2 kali 7 kemudian dikurangi dengan akar 9. Jadinya 18 tambah 5 dikurang 14 dikurang 3. Jadi ini kan kemarin 14 ya, berarti 4 tambah 5 9, 9 kurang 3 6 ya. Jadi di sini 9 kurang 3 ini 18 tambah 5
kemudian dikurangi dengan C-nya 2 kali 7, ya kan? 14. Oke, kemudian di sini akar 9. Akar 9 berarti 3. Jadi 18 tambah 5, 23 kurang 17 sama dengan 6 ya, 6. Oke. Jadi jawabannya itu adalah 6 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, 6. Tapi yang ditanya itu kan harus yang ini. Ya, itu masih yang ininya. Berarti di sini 6 kita bagi langsung 3. Jawabannya 2 ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, jadi jangan terjebak adik. Nah, karena kalau terjebak bahaya, ya kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, langsung sekarang kita coba lanjut ya. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengkopi pada mesin fotokopi adalah 4:6. Jika A dan B dapat menghasilkan 360 lembar dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas? Nah, oke, coba kita jawab ya kan. Nah, ini A banding B-nya sama dengan 4:6. Atau boleh kita buat 2:3 gitu ya. Nah, kemudian si A itu 360 per 8 karena karena 8 menit dia 360 lembar. Jadi kita cari per masing-masing lembar lah. Berapa 1 menit gitu dalam hitungan menit. Nah, ini juga gitu, 5.400 dibagi X ya kan sama dengan 2:3. Nah, jadi langsung saja kita balikkan, berarti 360 dibagi 8, kalau kita bagi 360 dibagi 8 itu 45 ya. Nah, ini jadinya 45 dibagi dengan 5.400 dibanding X sama dengan 2:3. Atau boleh kita buat jadinya 45X per 5.400 sama dengan 2:3. Nah, oke. Ini kalau kita buat berarti 5.400 kita bagi dengan 45. Nah, ini bisa kita bagi, ini kemari sekitar 120, yang ini 2:3 ya. Ini kemari berarti jadinya 40 ya kan? 40 jadinya di sini 1. Berarti X-nya 40 kali 2 80 menit ya. 80 menit. Nah, jadi kalau 80 menit itu berarti kan sekitar 1 jam 20 menit gitu ya. Jadi 1 jam 20 menit. Ya, jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia cara menyelesaikannya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Diketahui data sebagai berikut 1, 2, 4, 7, 8, 10. Apabila data tersebut ditambah dengan 1 bilangan asli diperoleh data rata-ratanya 6. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P 0, Q selisih median dan min. A, P lebih besar Q, B, Q lebih besar P, C, P sama dengan Q. Informasi yang diberikan tidak cukup ya. Oke, pertama kita coba jawab ya kan di sini. Nah, ini kita cari rata-rata ya. Rata-ratanya kan 6 katanya kalau dijumlahkan dengan satu data bilangan asli. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Kita misalkanlah bilangan asli itu adalah P gitu ya. Nah, ini kita bagi 7 ya kan. Nah, berarti 42 sama dengan ini 3, 7, 14, 22, 32. Di 32 kita tambahkan dengan P. Berarti P-nya 42 kurang 32 berarti 10 ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan berarti kalau kita susun 1, 2, 4, 7, 8, 10, 10 dong ya kan. Nah, berarti rata-ratanya jelas 6 ya kan. Minnya berarti 6. Kalau mediannya berarti yang tengah-tengah. Ya, berarti yang ini kan 7. Berarti selisih antara min dan mediannya berarti 1 selisihnya kan.
Nah, karena P-nya katanya 0, sedangkan Q-nya selisihnya ini, selisih antara median dengan min, berarti 1. Jadi otomatis P lebih kecil daripada Q ya. Atau Q lebih besar daripada P. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu dia. Oke, masuk kita ke soal matriks ya. Diketahui matriks M 4 dikurang 2X min 4, 7, 1. Jika determinan M sama dengan 24, maka nilai X adalah. Oke, nah langsung kita jawab ya. Nah, di sini determinan daripada M itu langsung kita kalikan ini 4 kurang 2X dikali 1 ya, dikurang negatif 4 dikali 7, itulah sama dengan 24. Jadi ini 4 dikurang 2X ditambah 28 sama dengan 24. Jadi min 2X ditambah 32 sama dengan 24. Min 2X sama dengan 24 dikurang 32 ya. Min 2X sama dengan min 8. X sama dengan 4. Nah itu dia. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Oke, sekarang kita bahas di soal berikut ya. Nah, ini adalah soal terakhir untuk video kali ini ya. Nah, di lanjutannya nanti kita bahas lagi di part berikutnya. Nah, jika A adalah bilangan bulat dan B sama dengan 5A ditambah 3, bilangan manakah di bawah ini yang merupakan pembagi dari bilangan B? Nah, jadi kita coba jawab. Ingat, untuk bilangan bulat adik-adik harus paham bilangan bulat itu adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai dari min tak hingga, terus dia baru 0, baru dia masuk 1, ini min 1 lah ya. Nah, baru di sini positif tak hingga gitu ya. Jadi inilah namanya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat positif berarti kita ambil mulai dari 1. Kalau negatif dari sini kan. Jadi bebas yang mau kita ambil. Nah, kita mau cari nih. Jadi B-nya di sini adalah 5A ditambah 3. Ya kan? Berarti kalau kita ambil contoh A-nya min 1. Ya kan? Berarti di sini B-nya jadinya kalau kita buat 5 kali min 1. Min 5 tambah 3 berarti min 2. Ya kan? Nah, jadi di sini enggak ada yang bisa membagi ini gitu. Jadi kalau kita ambil dia 1, B-nya 1 berarti jadinya kan 5 kali 1 5 tambah 3 8. Nah, 8 di sini yang bisa membagi 8 ini enggak ada di sini gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalau A-nya 2 berarti B-nya 5 kali 2 10 tambah 3 berarti 13. Nah, ini kan B-nya. Berarti di bawah ini yang bisa membagi B itu hanya ini 13 ya kan? Nah, itu dia. Kalau kita coba misalnya A-nya 3, nah berarti 5 kali 3 15 tambah 3 18. Nah, jadi B-nya 18. Nah, salah kan? Kalau dia berarti ini udah lewat nih. Kalau kita ambil A-nya 4 coba, berarti A-nya 4 5 kali 4 20 berarti sudah berapa? 23 kan? Di sini mana 19 gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke, demikian untuk pembahasan soal-soal prediksi untuk UTBK gelombang yang kedua. Ingat, soal bukan bocor, tapi kita mencoba memprediksi dari soal-soal yang sudah muncul di gelombang yang pertama. Semoga adik-adik kami semua lulus dan persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Oke, terima kasih. Salam para bintang.